warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Saskia Yulianti dari kelas Manajemen B. Baik, saya akan memaparkan tentang materi konsep dasar keuangan di mana merupakan tugas mid semester saya. Baik, dalam mengendalikan sebuah keuangan perusahaan, tentunya diperlukan sebuah konsep dasar manajemen keuangan dan informasi akuntansi bisnis dalam mengalokasikan dana serta mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Sebab, jika perusahaan tidak memiliki konsep dasar manajemen keuangan, baik tentu perusahaan akan kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Seperti yang kita ketahui bahwa uang merupakan sebuah alat penting yang harus dimiliki ketika dalam melakukan sebuah transaksi. Maka oleh itu, sangat penting untuk mengetahui sebuah konsep dasar manajemen keuangan. Selanjutnya, manajemen keuangan sendiri itu adalah salah satu bagian dari konsep dasar akuntansi ataupun teori akuntansi. Meskipun demikian, ilmu manajemen itu sangatlah luas. Namun, adapun sebagian orang mengartikan bahwa konsep dasar manajemen keuangan hanyalah merupakan suatu kegiatan mencatat dalam sebuah laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja. Dan faktanya sebenarnya itu lebih luas dari itu. Kemudian masuk ke prinsip manajemen keuangan. Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas, di mana dalam teori akuntansi prinsip ini merupakan suatu kewajiban hukum serta moral ketika dalam memberikan penjelasan tentang sebuah opini audit untuk setiap penggunaan dana serta tanggung jawab yang sudah diberikan. Dan yang kedua, prinsip kelangsungan hidup. Maksud dari prinsip ini ialah salah satu cara dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup keuangan perusahaan yang sedang berjalan, dengan melakukan penyesuaian antara sistem pembayaran biaya operasi dengan dana yang tersedia. Baik, yang selanjutnya adalah prinsip konsisten, di mana ketika dalam mengelola keuangan perusahaan hendaknya dilakukan secara bijak, konsisten, secara tidak berubah-ubah. Apabila terjadi sebuah perubahan, maka itu harus disertai alasan yang jelas dan tepat. Dan selanjutnya adalah prinsip transparansi, di mana prinsip ini berarti adanya keterbukaan dari pihak manajemen kepada pemakai informasi akuntansi dalam memberikan informasi mengenai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau manipulasi di masa yang akan datang. Dan selanjutnya adalah prinsip standar akuntansi, di mana konsep dasar akuntansi yang ingin diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus sesuai dengan prinsip serta standar akuntansi yang berlaku secara umum. Dan yang terakhir adalah prinsip integrasi, di mana bagi setiap individu maupun organisasi harus memiliki integritas yang tinggi ketika ingin menjalankan sebuah operasi perusahaannya. Hal ini terbukti ketika perusahaan mampu membuat laporan keuangan dengan lengkap dan akurat. Selanjutnya masuk ke selanjutnya ada beberapa dasar keuangan yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah net income, di mana konsep dasar manajemen keuangan yang perlu pertama adalah pendapatan bersih. Artinya di mana pendapatan suatu organisasi yang dikurangi harga pokok penjualan, pengeluaran, depresiasi, amortisasi, bunga dan pajak. Dan kemudian adalah tingkat likuiditas, di mana konsep dasar manajemen keuangan selanjutnya ialah ekualitas, di mana pengertian ekualitas yaitu kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat.
Yang selanjutnya adalah alokasi aset dan diversifikasi, di mana keduanya memiliki aspek pengelolaan risiko yang saling berkaitan dengan yang sebelumnya yang tadi saya jelaskan, yaitu dalam alokasi aset biasanya terjadi risiko kesalahan. Nah, risiko ini bisa berkurang dengan melakukan diversifikasi jenis investasi. Misalnya dengan membaginya di beberapa jenis kelas aset yang berbeda. Kegiatan alokasi aset biasa diartikan sebagai tempat di mana kita akan menyimpan uang, tergantung pada kebutuhan individu maupun perusahaan yang kita tempati atau kita kelola. Dan yang selanjutnya adalah konsep bear market, di mana konsep ini biasanya digunakan untuk memberikan info periode penurunan harga surat berharga, misalnya ketika harga sebesar 20% atau lebih. Adanya bear market pada saham disebabkan ketika investor menjual saham dan biasanya digunakan untuk mengantisipasi memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan keuntungan. Dan yang selanjutnya adalah melakukan toleransi atas risiko, di mana setiap perusahaan yang ingin berinvestasi pasti memiliki rentang toleransi dalam risiko yang harus dihadapinya. Pengertian toleransi risiko di sini yang dimaksud adalah suatu ukuran dari tingkat ketidakpastian yang diterima oleh seorang investor atau pengusaha berkaitan perubahan negatif terhadap bisnis atau aset. Dan ada beberapa penilaian tentang toleransi risiko bagi seorang pebisnis, yaitu seperti souvenir atau kuesioner terkait risiko risiko investasi. Ada baiknya kita mungkin harus mendapatkan masukan atau ide tentang seberapa besar uang yang harus kita korbankan apabila investasi kita mengalami tahun-tahun yang buruk atau menurun. Tentunya jika perusahaan melakukan konsep dasar manajemen keuangan yang baik, maka perusahaan pun akan menikmati keuntungan yang maksimal. Hal ini dilakukan sebagai jawaban untuk menghadapi tantangan bisnis di bisnis. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.